Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, Khamadrun ini sudah diberi kesempatan sama teman-teman siswa Hampara untuk berbagi. Ya sebenarnya begini ya, disclaimer dulu ya. Kalau ngomong masalah bisnis ini saya sebenarnya ya bukan pakarnya, artinya lebih banyak yang pakar dalam hal bisnis gitu ya. Yang bisnisnya lebih sukses itu lebih banyak. Tapi setidaknya saya bisa memberikan yang basic-basic lah, karena saya itu bisnisnya juga di bisnis yang besar gitu ya. Maka saya ya kasih yang basic-basic aja. Bahwa kadang-kadang kita itu ketika memulai sebuah bisnis, atau bukan cuma memulai ya, ketika kita berbisnis walaupun yang sudah jalan sekalipun, biasanya kita itu selalu berpikir tentang modal. Yang modal itu pasti hubungannya itu sama uang, sama duit. Ya, saya sendiri dulu begitu. Saya berbisnis itu sejak SMA. SMA saya bikin alat peraga edukatif namanya. Kemudian saya bikin sendiri, dijual keliling TK dan lain sebagainya. Kemudian berbisnis mulai saya itu zaman saya masih kuliah, sekitar tahun 2003 saya memulai sebuah warung makan. Tentu saja dengan modal uang. Kemudian mengembangkan lain dan lain sebagainya. Nah, setiap berpikir untuk memulai sebuah itu pasti berpikir modal. Berpikir modal itu dalam artian uang. Maka tidak ada pilihan lain waktu itu kecuali ngambil hutang bank sebagai modal uang tadi gitu. Soal terjebak riba ya saya pernah merasakannya dulu juga. Mulai tahun sekitar 2007-an kali ya, 2007 sampai 2012 ini. Karena apa? Berpikir ya namanya bisnis itu selalu harus bermodalkan uang, dan uang itu tiada lain yang bisa kita mintain pinjamannya untuk modal dalam jumlah banyak itu ya perbankan. Gitu. Nah, kemudian setelah modal itu nanti ada lagi apa ya, peluangnya apa, barangnya apa, produknya apa, dan lain sebagainya. Maka kemudian yang terjadi itu malah bukan membangun bisnis yang bisa berkembang bagus, itu malah akhirnya justru sebaliknya. Nah, setelah saya ngaji, hubungannya ini juga aneh ya. Ngaji itu kan sesuatu yang kalau di dalam pandangan orang-orang umum gitu ya, ngaji itu kan sesuatu yang menjauhi duniawi gitu, menjauhi duniawi. Tetapi justru setelah ngaji, tahu tema akidah ya, itu justru berdampak kepada duniawi yang lebih baik gitu. Maksudnya bisnis yang lebih baik. Bermula dari apa? Bermula dari akidah. Nah, kalau ngomong akidah luas tentu bukan pada konteksnya sekarang ya. Tapi saya secara spesifik begini. Setelah saya ngaji, baik itu ngaji akidah Islam maupun ngaji bisnis kepada guru-guru bisnis, itu ternyata saya tahu ternyata modal bisnis yang paling utama itu justru bukan uang. Nah, maka bagaimana kita bisa memulai sebuah bisnis tanpa modal uang itu ya ternyata saya menjalaninya. Nah, begini. Kalau kita lihat ya, modal di dalam bisnis itu macam-macam. Satu, modal aset. Kemudian dua, modal cash.
Modal aset itu misalnya perusahaan, pabrik gitu, atau ruko, atau mesin-mesin produksi, itu modal aset. Kalau modal cash ya modal uang. Nah, modal aset itu sesungguhnya modal yang paling rendah, yang tarafnya paling rendah. Kalau dianalogikan begini, modal aset itu ya aset, contoh aset ya, kita punya aset berupa benda namanya mobil. Kira-kira kalau teman-teman membawa mobil mewah, apa itu Alphard atau apa itu apalah mobil mewah gitu ya, itu kira-kira pede ya kalau kita pergi kemana-mana membawa mobil mewah? Tentu pede kan. Iya, Tetapi beda. coba bayangkan kalau kita bawa mobil mewah tetapi enggak bawa duit, bawa Alphard tapi di kantong enggak ada duit sama sekali. Kira-kira jadi pede enggak jadi kan? Nanti apa? Bensinnya habis, nanti parkir enggak bisa kan gitu. Nah, ternyata modal aset itu levelnya itu di bawah modal cash. Kalau ini kita tahu lah. Asal kita punya cash, itu walaupun tidak punya aset, jadi bisa punya aset. Misalnya kita tidak punya toko, nggak punya ruko, mau buka butik gitu, nggak punya ruko, tapi punya cash, bisa sewa gitu kan. Atau ya gitulah. Artinya gini, modal aset itu jauh di bawah modal cash. Maka kita sebenarnya sudah paham hal ini. Kemudian berarti yang lebih fleksibel untuk dikelola itu adalah modal cash. Nah, kemudian ini yang menjadi mindset bahwa ya bisnis itu modal cash. Nah, ternyata setelah saya belajar sama mentor-mentor bisnis saya, modal yang di atas cash itu ada lagi ternyata. Apa itu? Modal kalau di dalam bahasa umumnya itu, dalam bahasa Jawa itu modal kekancan, modal pertemanan, modal pertemanan. Nah, saya betul-betul merasakan justru setelah hijrah. Sebelum hijrah enggak pernah saya bisa membayangkan bagaimana ceritanya pertemanan kok bisa jadi modal, itu gimana ceritanya itu. Tapi setelah saya hijrah itu jadi terjawab. Terjawabnya bagaimana? Begini. Kita punya aset, kita punya cash, tapi enggak punya jaringan, teman, jaringan. Itu bisnis enggak bisa juga kok gitu. Bisnis enggak bisa. Nah, dengan teman, jaringan, itu walaupun kita nggak punya aset, walaupun kita nggak punya cash, kita bisa jualan, kita bisa bikin bisnis gitu. Ini tetapi nanti saya akan menunjukkan bahwa apa sih sebenarnya esensi di balik modal modal koneksi, modal pertemanan ini. Nah, ini justru nanti gini, contohnya begini. Dan saya gini, saya itu punya pengalaman yang cukup 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 bagus untuk dijadikan contoh bahwa modal relasi, modal pertemanan itu betul-betul bisa tanpa aset, tanpa cash. Awal tahun 2000, akhir tahun 2022 itu saya mengawali bisnis suplai ayam, suplai ayam, suplai ayam ke beberapa warung makan yang sudah punya jaringan cukup. Salah satunya SS. SS itu saya suplai. Ada lagi geprek asalam itu saya suplai. Omset suplai ayam di SS maupun di beberapa yang lain itu per pekan itu ya nggak per pekan ya, per bulan ya enggak banyak ya kalau ukuran teman-teman, tapi yang menjadi istimewa bukan masalah jumlahnya ya, katakanlah sekitar 100 juta, ada omset 100 juta, itu saya tidak modal cash sepeser pun, saya tidak modal cash sepeser pun. Dengan
muter omset 100 juta per bulan. Gimana ceritanya? Pertama, yang mau saya suplai itu relasi dulu. Saya kenal Pak Yoyo, saya kenal Pak Sur, ownernya Geprek Asalam, dan lain-lain. Itu kalau kita tidak kenal, itu kan tidak semudah itu untuk masuk mensuplai kan, tidak semudah itu. Walaupun ketika sudah pertemanan pun juga tidak bisa hanya bersandar pada pertemanan ya, tetap profesionalitas tetap harus dijaga. Artinya secara teman oke, tetapi secara profesional juga harus menunjukkan profesionalitas. Kalau tidak profesional, walaupun teman ya tetap tidak kepake gitu, tetap disingkirkan. Nah, kedua, sesudah saya punya channel yang akan saya suplai, ayamnya dari mana? Saya bukan peternak, saya tidak punya RPA, saya tidak punya apapun. Nah, saya itu diajak kerjasama sama salah satu teman dekat juga, yang dia itu seorang manajer perusahaan vaksin ayam. Sebagai manajer perusahaan vaksin ayam itu dia punya relasi RPA di seluruh Indonesia, apalagi di Jawa banyak banget. Maka dengan posisi dia itu dia masuk ke RPA atas nama saya dan dia masuk ke RPA itu. Kemudian MOU kami membeli sejumlah ayam, dibayar tempo, kemudian kami distribusikan ke outlet-outlet yang sudah kerjasama tadi. Itu saya mengambil itu tidak bayar. Sekali ngambil itu bisa 25 juta dan tidak bayar sama sekali. Tidak bayar sepeser pun. Kemudian didistribusikan, kemudian dari outlet-outlet warung-warung itu melakukan pembayaran, kemudian saya bayarkan ke sana. Saya dapat sisa sedikit-sedikit lumayan gitu. Coba bayangkan bagaimana itu bisa terjadi. Saya kan tadi berarti modal modal pertemanan, bukan modal cash sama sekali. Apalagi modal aset, harus punya RPA, harus punya mobil box untuk distribusi. Enggak, saya enggak punya semuanya. Tapi modal apa? Teman. Modal relasi. Baik relasi ke pemilik warungnya, maupun relasi ke RPA-RPA-nya. Cuma persoalannya, coba jangan bayangkan. Bagaimana bisa kita berada di titik itu? Bagaimana caranya kita berada di level itu? Artinya begini, bagaimana ceritanya Anda bisa mengambil dagangan senilai sekian puluh juta dan dipercaya tanpa harus membayar sepeser pun? Bagaimana ceritanya? Iya, itu pasti banyak yang kesulitan di sini, Sir. Nah, persoalannya apa? Kuncinya kenapa saya bisa mendapatkan itu? Kuncinya apa? Personal branding. Personal branding. Jadi personal branding. Artinya begini, kita itu punya relasi kita itu mengenal kita seperti apa. Nah, saya contohkan Rasul. Kenapa Rasul itu bisa memulai bisnis tanpa modal? Sama kan? Rasul itu kan dititipi modal sama orang-orang kaya di Quraisy itu kan. Kemudian dengan modal itu beliau jual beli. Termasuk Khadijah. Khadijah menitipkan modal ke beliau. Dari mana ceritanya sampai Rasulullah itu, dan waktu itu belum menjadi nabi kan, bisa dipercaya, dititipi modal sebanyak itu. Dari mana ceritanya? Personal branding. Bahwa Rasul itu terkenal Al-Amin. Sejak dulu itu terkenal Al-Amin. Sejak sebelum bisnis, itu terpercaya. Gitu. Maka modal relasi itu tidak hanya sekedar relasi, tetapi relasi yang mengenal kita dengan reputasi yang bagus. Nah, maka kalau kita itu memang seorang Muslim yang benar, kita seorang Muslim yang bagus, tidak sedang dalam rangka menjaga reputasi, tetapi betul-betul menjalankan, ya memang perintah Allah kita harus jujur, memang perintah Allah kita harus terpercaya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Orang kan akhirnya percaya gitu.
Orang akhirnya percaya. Nah, dari situlah modal cash itu menjadi bisa diatasi sama sekali. Dan itu tidak cuma sekali, tidak cuma hanya satu yang ayam yang saya ceritakan. Di bisnis yang lain juga sama. Saya kemarin sempat bisnis sepatu, brandnya Getske namanya. Sekarang ya masih, cuma saya sudah nggak terlalu ngurusi. Getske itu bagaimana? Awalnya begitu, sama persis. Itu urusannya apa? Urusannya kekancan, pertemanan. Saya nggak modal sama sekali, tiba-tiba dikirim barang sama dia, kemudian saya jualkan, baru setelah itu muter duit jalan. Hanya modal Nah, pertemanan ya, Seth, ya? iya, modal pertemanan. Cuma persoalannya sebelum kita mengandalkan modal pertemanan itu, kita nggak bisa begitu saja. Artinya uh, personal brand kita itu ya memang harus harus dikenali orang sebagai orang yang layak untuk diajak bisnis, untuk diajak kerjasama. Nah, Kepercayaan itu sekali. modal pertemanan. Nah, sekarang yang lebih tinggi dari modal pertemanan apa? Yang lebih tinggi dari modal pertemanan itu adalah modal yang membuat kita bisa memiliki personal brand seperti itu. Yaitu apa? Akidah. Kalau kita itu akidahnya benar, mencetak kita menjadi orang yang benar, kita tidak usah repot-repot mencitrakan diri. Misalnya ya, biar dilihat baik, itu harus pura-pura ngosek tempat wudhu misalnya gitu kan. Nggak usah pura-pura gitu. Ya Personal karena memang ya, karena memang setiap hari kita bersihin masjid kan gitu kan. Bukan karena pencitraan, tetapi karena memang hati kita ada di masjid kan gitu kan. Nah, makanya modal yang lebih tinggi dari personal brand yang akan membangun jaringan pertemanan itu adalah akidah. Nah, akidah ini sendiri nanti juga akan melandasi banyak hal yang lain. Akidah inilah yang akan melandasi kita untuk mengambil keputusan berdasarkan apa yang benar, bukan berdasarkan apa yang dianggap benar. Maksudnya begini, kalaupun misalnya ya, kita diberi tawaran modal riba. Kalau akidah kita sudah benar, kita tidak lagi mikir, wah sayang ini kalau tidak diambil, ini miliar. Ya dosa-dosa sidik rapopo lah. Yang penting miliaran jalan dulu. Kalau akidahnya jadi kan tidak begitu. Akidahnya jadi itu apa? Nanti konsep rizki itu bagaimana kita sudah tahu, konsep tawakal bagaimana kita sudah tahu. Akhirnya kita walaupun itu di dalam kepala kita itu terlihat menggiurkan, tetapi kalau itu sudah haram, selesai sudah tinggal. Dan itu tidak akan mempengaruhi rezeki kita. Itu terbangun dari mana? Terbangun dari akidah. Nah, akidah inilah sebenarnya yang membedakan antara pebisnis muslim dengan pebisnis kapitalis. Akidah ini yang saya sebut sebagai fundamentalnya itu di sini. Sebelum kita ngomong soal teknis-teknis misalnya marketing, finance, branding, operasional, sumber daya, human resource dan lain sebagainya. Sebelum kita ngomong jauh-jauh di situ, basicnya ini di tuning biar tepat. Nanti ketika basic ini dicuning sudah tepat, kita bangun manajerial, bangun produksi, bangun marketing, bangun branding dan lain sebagainya, itu jadi oke semua karena pondasinya sudah tepat. Kalau pondasinya belum tepat, ya kita bayangin lah, kalau kita bangun rumah, pondasinya itu kan sudah bentuk denah dulu kan. Nanti kamar di mana, kamar mandi di mana, nanti mau 2 lantai atau 3 lantai atau 1 lantai, itu kan dari basic. Walaupun kita itu baru membangun 1 lantai, tetapi kalau pondasinya ini disiapkan untuk 1000 lantai, misalnya begitu, itu kan sudah siap. Berbeda dengan basicnya, pondasinya belum disiapkan, terus kita sudah keburu membangun, nanti pasti tidak jelas. Nah, basic ini yang betul-betul basic itu ya akidahnya itu ditandani dulu dan dari situ kita cukup melihat misalnya Rasul juga menjadi membangun bisnis, para sahabat juga membangun bisnis dan basicnya juga sama, basicnya adalah akidah Islam. Jadi saya pikir dengan akidah Islam ini kita sangat cukup
Nah, kalaupun nanti akan ditambah dengan ilmu-ilmu teknis seperti marketing dan lain sebagainya, itu setelah basicnya selesai, basicnya matang. Saya pikir itu dulu, monggo saya lempar ke moderator lagi. Gimana ini, Mas moderatornya? Wah, malah hilang. Itu nggak ada on ininya. Saya kira kan ini kan. Halo, halo. Halo Ustadz, ya saya ambil alih Ustadz. Ya, siap. Ya, baik Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Masya Allah, ini satu pertanyaan sudah sangat mendasar sekali ya dari apa yang kemudian dijawab oleh Ustadz Doni, bahwasannya kalau mau membangun bisnis yang Islami ternyata berawal dari basicnya dulu gitu Ustadz ya. Jadi sebelum belajar manajerial, akuntan gitu tadi ya, keuangan dan lain Iya, sebagainya, betul, teknik betul. dan lain sebagainya, ternyata basicnya dulu karena itu penting ya. Dan itu menyangkut masalah personal branding. Nah ini Ustadz, untuk pertanyaan kedua Ustadz gitu. Nah kira-kira bagaimana cara seorang Muslim agar kemudian bisa membangun bisnis yang bisa sesuai dengan syariat Islam, artinya tidak melanggar, tidak keluar dari rel hukum syara gitu. Sedangkan kita tahu kehidupan hari ini tuh eh, hegemoninya kapitalisme yang dimana riba itu hal yang awam, hal yang umum gitu. Terutama sering kita dengar, khususnya saya, banyak sekali para pengusaha itu tidak bisa lepas dari namanya hutang. Nah, hutang juga unsurnya jelas ada yang riba atau paling enggak pelanggaran-pelanggaran terkait akad muamalahnya. Kalau kata Ustaz Condro kan akadnya batil. Nah, itu bagaimana itu Ustaz? Kira-kira kalau dari jenengan mungkin bisa menyampaikan ini. Ya, baik. Jadi agar bisnis kita tidak melanggar syarak, tidak melanggar hukum syara, ya kita harus tahu dulu hukumnya. Lah kalau kita nggak tahu hukumnya, ya nggak tahu ini melanggar atau tidak. Maka eh, belajar belajar fikih muamalah itu menjadi super penting. Karena riba itu tidak sekedar apa namanya, tidak sekedar bunga, tidak sekedar bunga di dalam pinjaman. Nanti macam-macam ada apa riba nasiah, ada riba apa fadl dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kita itu berusaha menghindar riba perbankan tetapi terjebak di dalam riba yang lain. Kalau kita enggak belajar enggak bisa, maka belajar. Nah, setelah belajar, maka nah ini yang menjadi perbedaan kita dengan para sahabat, para tabiin tabiin dan para pendahulu-pendahulu kita yang hidup di dalam sistem Islam yang masih berjalan. Beliau-beliau misalnya ya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu ketika mau berbisnis sesuai syariat Islam itu ya enak saja, wong sistemnya sudah sistem Islam gitu kan. Lah kita ini mau berbisnis sesuai syariat Islam di dalam alam kapitalis. Waduh, ini ya memang tantangan tersendiri gitu, tantangan sendiri. Maka menjadi soal ini, soal apa namanya? Pertama soal mempelajari fikih itu sudah mempelajari fikih itu harga mati gitu. Tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita tidak sekedar hafal ya, fikih itu tidak sekedar hafal, tapi paham sampai paham benar. Sehingga ketika kita bertemu dengan realita kapitalis yang ada hari ini, kita jadi tahu posisinya di mana. Yang saya maksud begini, ketika kita berada di dalam sistem Islam, antara apa yang kita pelajari di dalam fikih dengan realitas yang kita temui di lapangan itu kan pasti sama gitu kan. Misalnya kita mau bikin sirkah gitu kan. Mau bikin sirkah, mau ngurus perizinan resmi dari negara dan negaranya berdasarkan syariat Islam. Itu kan tinggal nyocokin aja sama pelajaran kita belajar fikih muamalah dengan regulasi negara yang berdasarkan syariat Islam kan tinggal ambil itu dan lain sebagainya. Nah, sekarang persoalannya apa? Kita belajar fikih muamalah syariat Islam, kemudian kita mau bangun perseroan, mau bangun perusahaan bersama,
Tetapi ketika mengurus perizinan ke negara, itu undang-undangnya bukan syariat Islam. Nah, kan jadi sulit sekali. Sulitnya bagaimana? Kita mau tidak mau harus berurusan dengan administrasi negara, mau tidak mau kita harus berurusan dengan regulasi negara yang tidak berdasarkan syariat, tetapi mau tidak mau juga kita harus terikat dengan hukum syara. Ini kan jadi sulit itu. Misalnya contoh ya, kita untuk bisa menjalankan proyek ini, kita harus perusahaan kita harus ada legalisasi PT dari pemerintah. Padahal kita tahu PT itu akunnya batil gitu. Nah, terus bagaimana? Apakah terus kemudian kita tinggal saja? Ya udahlah, enggak usah bikin PT, enggak usah ambil proyeknya, ya enggak gitu juga gitu. Nah, ini dibutuhkan paham tentang fikih muamalah lebih dalam lagi. Karena begini. Jadi misalnya ya contoh ya, ketika kita ngambil legalitas dari negara berupa PT, itu di level mana kita boleh mengambil, di tataran mana yang tidak merusak muamalah kita gitu. Misalnya begini, PT-nya itu ambil saja sebagai persyaratan resmi. Kemudian ditulis saja sesuai dengan yang mereka minta, komisaris siapa dan lain sebagainya kan. Tapi realitasnya sirkah. Realitasnya sirkah. Nah, itu kalau kita tidak paham benar fikih muamalah kan tidak bisa. Kalau kita nggak paham benar fikih muamalah, tidak bisa masuk nyemplung ke dalam sistem kapitalis, tetapi kita tetap syar'i gitu. Itu dijamin nggak bisa. Yang bisa itu kalau nggak paham, kalau nggak nyemplung ke jurang, ya menghindar sama sekali kalau nggak paham benar. Tapi kalau paham benar, ya insya Allah kita bisa tetap terjun ke dunia itu, tetapi kita tetap sesuai dengan syariat. Nah, ini menjadi penting. Nah, kemudian begini, yang lebih kita hubungkan dengan yang pertama, dengan soal relasi pertemanan tadi. Kalaupun hari ini itu kita tidak terlalu paham ya, kita belajar fikih muamalah ya, tapi ternyata akal kita itu tidak bisa paham banget ya, namanya akal manusia kan beda-beda ya. Level pemahaman manusia kan beda-beda. Nah, ternyata Allah kodokkan level pemahaman kita itu tidak secemerlang Pak Condro misalnya begitu kan. Nah, ini menjadi kemutlakan bagi kita untuk punya teman. Kalaupun kita tidak paham, kemudian kok kita punya Pak Condro, kita punya teman-teman lain yang paham, kita bisa tanya kepada beliau, kita bisa kemudian diskusi dan lain sebagainya. Coba kalau kita tidak punya jaringan pertemanan yang tahu tentang fikih muamalah, kita hanya mengandalkan diri kita sendiri yang kitanya terbatas, yang pemahaman kita terbatas, itu kan menjadi sulit sekali. Tetapi dengan jaringan ini menjadi sangat penting. Nah, maka jaringan itu mulai dari permodalan sampai operasional sampai teknis-teknis di dalam proses perbisnisan itu, jaringan itu menjadi super penting. Apalagi dalam kondisi kita hidup di tengah masyarakat kapitalis. Masyarakatnya kapitalis, sistemnya kapitalis, kita harus hidup di dalam syariat Islam. Sementara kita sendirian, sulit banget dong. Tetapi kalau kita berjamaah, kita itu jadi tidak sendirian di dalam menghadapi sulitnya hidup di tengah masyarakat kapitalis. Nah, kayak jaringan Hamfara, Ziswa Hamfara, ya jaringan-jaringan pengusaha Muslim itu menjadi sangat berarti di dalam kondisi kita hari ini. Gitu, Mas Oki. Siap, Ustadz. Masya Allah. Berarti ini ada dua yang saya tangkap tas dari pertanyaan, kemudian bagaimana cara kita bisa membangun bisnis sesuai dengan landasan syariat Islam. Yang jelas pertama tadi adalah penekannya belajar, gitu berarti tadi ya. Ya, Jadi betul. kita basicnya tentukan dulu, kuatkan yaitu akidah Islam. Kemudian kita belajar. Nah, salah satu ilmu yang di dalamnya adalah fikih muamalah, gitu Ustadz ya. Betul. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan sudah masuk dari peserta, memang kaitannya mengenai fikih muamalah Ustadz gitu. Fikih muamalah. Kemudian yang kedua tadi masalah jaringan ya. Nah, ini penting bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, para peserta jamaah taklim online, agar kita kemudian terus-menerus belajar tanpa kenal lelah, dan kedua membangun jaringan sebanyak mungkin. Nah, agar jaringannya banyak, personal brandingnya juga harus bagus gitu tadi ya.
Ya, betul. Nah, oke, Masya Allah. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Ustadz, sebelum mungkin pertanyaan dari peserta. Nah, ini tadi saya ada cek beberapa pertanyaan mungkin agak sama seperti dari Afni Kurniawan. Saya Afni Kurniawan, Ustadz. Bagaimana memilih bisnis yang cocok dengan kita? Nah, ini hampir sama sebenarnya pertanyaan yang sudah kami siapkan, Ustadz. Yang sebagaimana Ustadz Doni Riwi ini selain influencer ternyata juga digital marketer gitu. Nah, adakah peluang keberhasilan dan kesuksesan ya jika kita membangun bisnis yang Islami? Nah, ini kan hampir sama. Jadi kalau kita mau bisnis yang sesuai dengan syariat Islam itu kira-kira yang cocok apa dan apakah memang dengan bisnis Islam itu kita bisa sukses sebagaimana sembilan naga tadi. Ya, Seperti lagi rame yang di Rempang itu kan juga termasuk kolong merat ya. ya, ya, ya. Gitu. Ya. Jadi begini, bisnis itu kan sebuah rangkaian aktivitas yang panjang, rangkaian aktivitas yang panjang. Mulai dari permodalan, mulai dari bahan baku, kemudian proses di dalamnya itu ada memproses bahan baku, ada kepegawaian, ada terus nanti keluar itu ada marketing, ada branding dan lain sebagainya. Yang itu semua itu eh, apa harus di dalam koridor syariat semuanya gitu. Jadi yang disebut bisnis syariah itu tidak hanya sebatas modalnya tidak dari bank, tidak sesederhana itu gitu. Tapi kepegawaiannya juga, produk yang dijual juga sah, strategi marketingnya juga tidak boleh melanggar syariat, strategi brandingnya juga tidak boleh melanggar syariat dan lain sebagainya. Maka ya memang mau tidak mau kemudian kita pelajari semua gitu, di seluruh lini. Misalnya kalau pengen syariat, kalau pengen bisnis sesuai syarak bagaimana? Ya berarti kita harus tahu produk-produk haram yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dibisniskan. Tidak hanya daging babi, khomer, tidak hanya itu gitu. Tapi kalau milkiyah amah kan kita tidak boleh membisniskannya gitu. Milkiyah amah itu misalnya apa? Jalan. Kemudian kita ditawari untuk punya perusahaan jalan tol gitu yang milkiyah amah, ya enggak bisa. Maka kita harus paham kan mana produk-produk yang halal dimiliki individu untuk dibisniskan individu. Belum nanti kepegawaian, sistem gaji yang sesuai syarat bagaimana, itu semuanya gitu. Jadi tidak bisa dirumuskan hanya dalam satu kalimat, itu tidak bisa. Jadi intinya adalah semua lini di dalam bisnis itu disesuaikan dengan syarat. Terus kemudian ini pertanyaan tentang uh, apa ya, bisnis yang cocok ya. Bisnis yang cocok. Jadi begini, kalau di dalam kapitalis itu pelajarannya itu seringkali begini. Dan ini kita telan mentah-mentah, tetapi mereka sendiri juga tidak melakukan itu. Apa itu? Dimulai dari peluang. Peluangnya apa? Apapun peluangnya sikatlah gitu. Ya itu betul gitu. Itu betul. Saya juga melakukan hal itu. Tetapi kalau kita pengen membangun sebuah bisnis yang memang akan kita besarkan dalam jangka panjang, itu tidak bisa begitu. Kalau bisnis berdasarkan peluang, itu hanya bisnis jangka pendek. Artinya gini, kita kan butuh penghasilan dalam jangka pendek kan. Keluarga kita butuh makan, butuh biaya gitu kan. Maka kalau ada peluang asal halal gitu, sikatlah kayak saya itu. Ada peluang suplai ayam, ambil. Ada peluang sepatu, ambil. Padahal nggak nyambung sama sekali gitu. Tetapi itu hanya apa namanya? Hanya bisnis untuk jangka pendek. Tetapi kalau kita mau membangun bisnis jangka panjang yang akan kita develop menjadi sebuah bisnis yang besar, itu tidak mungkin kalau bisnis itu tidak sesuai dengan passion kita. Maka yang akan kita besarkan itu bisnis yang sesuai dengan passion kita. Maka kita lihat ya, pengusaha nomor 1 dunia saat ini, Zuckerberg misalnya, dengan metanya. Bisnis besar dia itu apa? Ya passion dia. Elon Musk itu bisnis besar dia ya passion dia. Bahkan siapa ya? KFC, Colonel Sanders ya.
Bisnis besar dia itu ya passion dia. Passion dia memang di masakan. Pak Yoyo itu passion dia ya memang di situ. Dia menikmati itu. Nah, kalau kita tidak apa namanya, tidak di passion kita, tidak menikmati bidang bisnis yang kita besarkan, itu bagaimana kita bisa istilahnya itu punya ruh di situ, bisa sungguh-sungguh 100% di situ. Maka kalau saya bagi dua begini. Kalau kamu sekedar nyari duit ya, nyari memenuhi kebutuhan yang mendesak gitu. Ya peluang apapun asal halal diambil. Tetapi kalau kita mau jangka panjang, ya pikirkan matang-matang, kemudian bangun bisnis yang betul-betul sesuai dengan passion kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah mungkin kita melambung membesarkan bisnis ini seperti halnya pebisnis besar dunia? Sekarang saya tanya, 10 pebisnis besar dunia siapa? Ya, siapa? Elon Musk termasuk ya, Zuckerberg termasuk, Bill Jack Ma. Gates, Jack Ma, Warren Buffett, dan lain sebagainya. Saya tanya, pengusaha muslimnya mana? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Sekarang, oke lah, jangan level dunia ya. Sekarang level Indonesia. Pengusaha besar Indonesia siapa? 10. Tommy Winata yang sedang ngurusi Rempang gitu. Siapa lagi? Keluarga Antoni Salim. Wijaya itu, Antoni Salim dan lain sebagainya kan. Haritanu gitu. Siapa? Khairul Tanjung dan lain sebagainya. Saya tanya, muslimnya mana? Khairul Tanjung lah, oke lah muslim. Tanjung. Yang lainnya? Ya. Yang lainnya? Mayoritas Belum bukan ada. kan? Bukan kan? Sekarang pertanyaan saya, apakah karena tidak ada satupun muslimin yang hebat yang bisa menyaingi mereka? Jadi begini, Elon Musk bisa naik setinggi itu, Zuckerberg bisa naik setinggi itu bukan kehebatan dia pribadi. Tetapi apa? Mereka disokong peradabannya yang sedang memenangkan dunia. Kenapa pengusaha nomor 1 dunia itu Amerika semua? 90% Amerika. Karena apa? Pemenang peradaban hari ini Amerika. Ada satu Jack Ma kan yang ikut dalam 10 besar. Kenapa Jack Ma masuk? Karena Jack Ma juga tidak sendirian. Jack Ma itu melejit setinggi itu karena di belakangnya Cina. Gitu loh. Jadi coba bayangkan, Zuckerberg kalau andai dia terlahir di Bantul gitu ya, di sebelahnya Hamfara gitu ya. Dia hobi komputer, dia bikin aplikasi, dia bukan orang Yahudi, bisa nggak sebesar itu? Nggak bisa. Karena ini bukan masalah kehebatan pribadi, bukan soal kehebatan individu. Saya yakin kok muslimin yang bisa bikin aplikasi komputer seperti Zuckerberg, yang bisa bikin kendaraan listrik seperti Tesla, seperti itu banyak gitu. Banyak sekali. Cuma persoalannya apa? Ini bukan perkara kita hebat secara pribadi. Ini masalah peradaban, Bung. Mereka besar itu karena memang disokong dengan peradaban yang sedang menang. Dan peradaban yang sedang menang ini sistemnya menguntungkan mereka. Coba bayangkan ya. Katakanlah Zuckerberg bisa dapat modal katakanlah triliunan dolar, triliunan US dollar gitu. Tentu saja tidak mungkin modalnya sendirian. Pasti menggunakan sistemnya mereka, perbankan, IPO dan lain sebagainya. Perbankan dan IPO pun kalau mereka itu tidak merampok kekayaan alam kita, bagaimana bisa? Mereka setiap hari berapa ton itu yang dikeruk emas kita. Kemudian hartanya berputar-putar di sana. Wajar saja kemudian dia punya modal sebesar itu untuk mengembangkan bisnis sebesar itu gitu. Nah, ini maka kalau kita ngomong hari ini, bisa nggak sih muslimin hari ini itu memiliki bisnis yang melejit semelejit Zuckerberg?
Saya jamin enggak bisa. Enggak bisa. Selama pemenang peradabannya masih kapitalis. Gimana ceritanya kita, muslimin, berbisnis dengan syariat Islam di tengah atmosfer kapitalis? Dijamin tidak akan bisa sebesar mereka. Maka kalau kita itu pengen menjadi pengusaha kelas dunia, ubah mindsetnya. Mindsetnya apa? Kita tidak bisa mencapai itu secara pribadi. Tidak bisa. Tetapi kalau kita mencapainya secara berjamaah, insya Allah bisa. Maksudnya bagaimana? Peradaban Islam dimenangkan dulu. Daulah Islamnya ditegakkan dulu sehingga kemudian syariatnya diterapkan, melindungi muslimin, atmosfer bagi pebisnis muslim ini betul-betul dijaga sama memang yang memang berperan dalam hal itu. Ini kesat bersama-sama seperti mereka. Nanti kalau peradaban nomor, saya jamin kok pengusaha nomor 1 dunia itu muslim semua, sampai 10 itu muslim semua. Saya jamin. Kan begitu. Karena apa? Ini bukan persoalan individu, ini persoalan. Nah, maka begini, kita itu sebagai muslim ini berpikirnya itu jangan cukup hanya pikiran individu, tapi pikiran bersama. Kalaupun kita bisnis, kita bukan berarti sama Dion, kita pengen menjadi pebisnis nomor 1 dunia. Tapi tidak bisa kalau hanya berpikir level pribadi, itu tidak akan bisa. Saya pikir itu, Mas Aku. Masya Allah, ini jawabannya mencengangkan sekali, Ustaz. Mungkin bagi sebagian atau saya pribadi, sebenarnya gak kecewa dengan jawabannya, Ustaz. Karena pengennya kan harusnya berbisnis dengan syariat Islam itu bisa melejit gitu, melambung ya, kesuksesannya seperti kalau di Indonesia 9 naga gitu ya, atau Bisa. kemudian nggak bisa ternyata. Bisa. Cuma ya bisa. Cuma persoalannya Bisa. kalau peradabannya masih kapital sekuler gini, tidak akan bisa. Ya sebenarnya kita bisa. Tapi apa? Ubah dulu sistemnya. Maka mengubah sistem dari sekuler kapitalis menjadi Islam, itu bukan hanya perkara akhirat, gitu. Tapi perkara bagaimana kesuksesan duniawi kita juga sebenarnya. Misalnya gini, oke lah, kita pengen misalnya anak-anak kita nanti yang generasi kita, anak-anak kita yang menjadi pengusaha 10 pengusaha besar dunia. Ya kita kemudian yang menegakkan peradabannya kan gitu. Nah, kita berpikirnya itu jangka panjang. Seperti halnya Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel itu disiapkan kakek-kakeknya gitu. Bahkan sejak sebelumnya, sejak zaman Nabi. Nah, kita itu berpikirnya itu jangan cumpet hanya di kehidupan kita yang cuma 60 tahun gitu. Tapi panjang dulu pikiran kita itu. Masya Allah. Masya Allah. Berarti ini kita sudah mendapatkan jawaban fundamentalnya, Ustaz. Seperti tema malam hari ini kan membangun bisnis yang islami dan fundamental. Nah, berarti agar kita kemudian bisa membangun bisnis yang islami dan fundamental, tadi kita basicnya akidahnya Islam, kemudian mempelajari fikih-fikih muamalahnya terkait halal haram, dan kemudian kita harus berpikir jangka panjang saja. Termasuk tadi bagaimana membangun bisnis itu tidak untuk memikirkan diri sendiri, Ya, tapi betul. juga memikirkan orang lain. Nah, ini mungkin satu insight yang baru ya bagi para jamaah taklim online, bahwasanya kalau kita memang menjadi seorang bisnismen yang sukses, seorang muslim bisnismen sukses, maka tidak boleh memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain, mungkin di sini khususnya umat, bahkan sampai anak cucu turunan. Seperti itu berarti, Ustaz ya? Ya, betul. Masya Allah, luar biasa ini. Ini sangat fundamental sekali pembahasannya ya. Dan benar-benar saya sempat kaget atau nah, makanya ini menjadi spirit bagi kita, khususnya spirit dari ST Hamfara. Memang kampus ST Hamfara ini kampus ekonomi Islam yang memang didesain nanti lulusannya itu ikut turut serta membumikan dakwah ekonomi Islam. Harapannya nanti
fenomena yang ada di dunia ini itu sudah tidak lagi sekuler tapi juga berganti dengan Islam. Yang itu kemudian bisa membuat kalangan Muslim sukses dalam berbisnis. Baik, Ustadz Donirio, seperti yang di awal jenengan menyampaikan, karena jenengan habis ini akan mengisi acara di tempat lain yang insya Allah juga luar biasa lagi. Masih ada sekitar 8 menit, Ustadz, mungkin ada closing statement. Ini mohon maaf juga para jamaah belum bisa dijawab satu persatu pertanyaannya, tapi nanti mohon izin saya kopas pertanyaannya, barangkali nanti bisa dijawab lewat chat dari Ustadz Doni. Nah, mungkin closing statement Ustadz dari sesi jenengan. Monggo Ustadz. Ya, baik. Begini, apa yang dilakukan para sahabat yang pebisnis itu, Utsman ya, Sayyidina Utsman, itu ketika beliau pengusaha sukses, kemudian bertanya itu beliau menginfakkan hartanya di jalan, ketika apa menginfakkan kuda. Coba bayangkan, setelah menginfakkan 1000 ekor kuda untuk perang, itu Sayyidina Utsman ikut perang atau tidak? Ikut perang kan? Ikut perang. Kalau mindset orang sekarang, aku sudah sedekah kuda kok 1000 loh, aku tak di rumah saja, kalian yang berangkat. Di dalam hal dakwah begini, aku kan sudah ngasih modal bikin acara ini, kan saya yang membiayai. Ya sudah, saya hanya kontribusi di situ. Tapi Utsman tidak. Abdurrahman bin Auf tidak. Karena beliau paham benar wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Maka kita sebagai pengusaha muslim itu ketika diberi berkah kekayaan oleh Allah, terus kemudian kekayaan itu kita gunakan untuk bersedekah, untuk mensupport dakwah dan lain sebagainya, itu bukan terus kemudian berarti membuat kita tidak lagi wajib secara fisik, secara pemikiran, secara waktu mensupport dakwah. Duit kita tidak akan menggantikan itu. Tidak akan menggantikan support kita secara waktu, secara pemikiran. Bahwa duit kita mensupport itu perkara lain, tetapi tubuh kita, hati kita, pikiran kita mensupport dakwah, itu satu hal yang lain, yang dua-duanya perlu kita lakukan. Dan para sahabat mencontohkan seperti itu. Maka ketika mindset kita itu sudah seperti itu, insya Allah kesuksesan yang dialami sahabat, yang itu para pengusaha, insya Allah Allah mudahkan bagi kita untuk mendapati kesuksesan itu. Karena Allah hanya akan memberikan berkahnya ini kepada orang yang memang pantas untuk mendapatkan keberkahan. Maka pantaskan diri kita untuk mendapatkan keberkahan itu. Saya pikir itu matur nuwun sekali teman-teman siswa Hamfara, Mas Oki, dan semua teman-teman yang hadir di dalam Zoom. Mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa membersamai sampai akhir sesi, dan insya Allah nanti setelah ini pasti ada yang lebih hebat lagi dari saya, Ustaz Ismail. Dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dari diri saya. Jika ada al-haq itu bukan datang dari saya, itu datang dari Allah. Maka jangan lihat saya penyampainya, tapi lihatlah Allah yang sumber kebenarannya. Kalau lihat saya bukan apa-apa, jangan akan dengan mudah menolak perkataan saya. Tapi ingatlah bahwa kebenaran itu datang dari Allah. Bahwa saya itu hanya sebagai wasilah suaranya saja. Saya pikir itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum jasa Ustadz Doni. Kami doakan semoga Ustadz Doni sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Amin. Kami juga mempersilahkan mungkin kalau Ustadz bisa bersilah atau kemudian undur diri. Semoga kami doakan semoga jenengan sehat selalu, semoga lancar rezekinya dan berkah istiqomah selalu. Amin. Izin meninggalkan forum. Nggih, Ustadz, matur sembah nuwun. Ya.
Baik, Masya Allah ya, Alhamdulillah para jamaah peserta taklim online edisi spesial. Kenapa edisi spesial malam ini? Nah, ini juga taklim online yang ke-6. Edisi spesialnya karena malam hari ini ada dua pembicara luar biasa, tokoh nasional. Yang pertama tadi Ustadz Doni Riu, selaku influencer, digital marketer, dan kita bisa melihat ya karya-karya beliau, tulisan-tulisan beliau, video-video beliau di Instagram, TikTok, ya, kemudian Facebook dan YouTube juga ada di channel Angkringan Dakwah. Nah, itu mengulas berbagai podcast itu ya. Nah, kemudian insya Allah yang kedua ini nanti akan dibersamai talk show kita oleh Ustadz Ismail Yusanto. Nah, kita masih menunggu agar beliau kemudian bisa masuk bersama kita semua di Zoom room ini ya. Nah, selagi menunggu beliau masuk, seperti yang di awal tadi disampaikan oleh Mas Andre ya, selaku moderator utama, saya cadangan. Nah, pemain Mantap. cadangan ya. Jadi namanya pemain cadangan, nah, nanti bisa diganti lagi. Nah, mohon izin menyampaikan terima kasih banyak pada para jamaah sudah berkenan hadir. Kami doakan semoga panjenengan semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Apabila ada yang sakit disembuhkan, apabila ada yang sedang dapat masalah dibantu, ditolong Allah menyelesaikan masalah. Apabila ada yang sedih, semoga kesedihannya digantikan dengan kebahagiaan. Nah, launching Batik Hamfara. Nah, ini menarik tadi saya lupa menyampaikan Batik Hamfara itu adalah desainnya hadiah dari Ustadz Doni Riu sama Ustadz Aruman ya. Ustadz Doni Riu sama Ustadz Aruman ini punya usaha namanya Batiki Janati. Nah, ini nanti bisa dicari ya, di searching di Instagram atau searching di Google Batiki Janati. Nah, kemudian beliau-beliau ini memberikan hibah ya atau wakaf desain batik Ampara. Nah, ini alhamdulillah ada dua desain batik Ampara. Nah, harapannya dari penjualan ya atau kemudian hasil pendapatan batik Ampara ini, nah saya langsung bawa. Kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian. Sebentar, saya sematkan dulu. Nah, ini ya batik Ampara. Kelihatan nggak? Oh, sebentar. Nah, kurang Sebenarnya backgroundnya harus saya ganti dulu nih. agak Sebentar. samar-samar tadi. Nah, ini dia. Nah, kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi malam ini kita akan launching batik Ampara ini. Semoga Allah memberikan keberkahan karena hasil dari penjualan batik Setia Ampara ini, insya Allah 100% untuk pembangunan, ya, untuk pembangunan Setia Ampara, khususnya di Gedung Asrama Ikhwan sama Gedung Utama. Nah, untuk kelengkapannya nanti detailnya akan saya kirim di grup, tapi yang jelas ini motif yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penuh dengan filosofi karena Ustadz Aruman itu sama Ustadz Doni ngambilnya ini inspirasi dari batik Tumurun Wahyu yang kemudian diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, Sultan Hamengkubuwono pertama. Sebentar, saya izin mencontek catatannya. Nah, ini batik Wahyu Tumurun ya. Wahyu Tumurun diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1480 Masehi. Nah, ini batik ini ya dulu oleh Sultan Hamengkubuwono I itu digunakan untuk malam Lailatul Qadar. Nah, seperti itu. Nah, ini ada gambar gedung Setia Amparanya, kemudian filosofi yang lainnya, logo Ampar dan lain sebagainya. Nah, ini yang desain pertama gitu ya. Nah, kemudian untuk desain yang kedua, nah ini warnanya coklat muda. Kalau ini motifnya dunia, Bapak Ibu sekalian para jamaah, motifnya dunia. Kelihatan ya, motifnya dunia. Nah, jadi harapannya nanti dari Setia Ampara itu bisa membumikan dakwah ekonomi Islam hingga kemudian sistem ekonomi Islam itu bisa tegak secara kafah. Nah, ini batiknya yang coklat. Nah, seperti itu ya. Jadi rencana nanti akan di launching malam hari ini setelah pembicara semuanya menyampaikan materi atau kemudian talk show-nya sudah selesai. Nah, monggo nanti Bapak Ibu, ini menarik sekali, tidak hanya untuk formal saja batiknya, tapi juga kemudian untuk yang santai-santai, khususnya yang desain B ini
gambar peta dunia ya. Gambar peta dunia ini bisa untuk santai-santai. Bahannya katun halus dan ini batik printing. Seperti itu Bapak Ibu sekalian para jamaah ya mengenai batik Hamfara sela-sela iklan. Sela-sela Nah gitu iklan. ya. Oke, saya mungkin cek dulu. Assalamualaikum Ustadz Ismail sudah bergabung. Bentar. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Insya Allah masih. Insya Allah ya. Alhamdulillah luar biasa. Ini dari Ibu siapa? Dewi tadi ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti Oh, kita Masya Allah, juga Alhamdulillah. Semoga ini ya, yang semangat-semangat ini bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, ada Mas Firman. Amin. Infinix Hot. Oh, ini namanya Infinix ini. Kayaknya nama merek HP. Amin. Masya Allah. Ya, nanti mohon izin ya, tadi pertanyaan yang belum sempat terjawab, saya akan kopas dan kirim ke Ustadz Donirio, barangkali Ustadz Donirio bisa menyampaikan. Nah, tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya, yang itu sebenarnya arah pertanyaannya terkait fikih muamalah. Nah, maka mohon izin saya pribadi merekomendasikan bagi para jamaah Bapak Ibu sekalian kalau ingin mendalami ya mengenai fikih muamalah termasuk akad-akadnya seperti apa, kemudian ini boleh atau tidak. Nah, rekomendasi dari kami jelas kami merekomendasikan dosen-dosen ST Hamfara. Nah, yang pertama dosen tercinta kami ada Ustadz Siddiq Al-Jawi. Nah, itu memang pakar fikih muamalah. Kemudian yang kedua Ustadz Dwi Condro Triyono, beliau dosen ST Hamfara, juga sebagai dikenal gurunya para pengusaha muslim. Nah, Masya Allah ini murid-muridnya tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan beliau juga sampai mengisi ke Malaysia, sampai ke Jerman, nah itu. Nah, kemudian nanti terkait praktisi keuangannya itu juga ada di ST Hamfara, nanti ada Bu Siti, ada Bu Nunung, ya, ada Bu Meti, kemudian juga ada Bu Nuhbah, nah itu. Nah, insya Allah nanti kami dari siswa Hamfara juga akan memberikan taklim online mengenai fikih muamalah atau kemudian keuangan dan sebagainya. Nah, termasuk insya Allah eh, tadi sudah ada yang komen ya, yaitu dari Dokter Dias nih, ada Dokter Dias. Nah, Masya Allah pas banget. Nah, Dokter Dias ini nanti insya Allah eh, akan kami hubungi ya, Mas Dokter Dias. Beliau juga selain dokter juga bisnismen. Nah, Masya Allah. Nah, tadi ada ini promo dari beliau. Nah, monggo yang bisa kerjasama dengan beliau. Beliau juga seorang bisnismen ya, dokter atau Siap, siap. jangan-jangan dokternya itu nyambi. Masih operasi. Dokternya nyambi ya. Pekerjaan utamanya pengusaha. Iya. Nah, ini nanti beliau Siap. bisa memberikan kesempatan bagi kita belajar dan itu gak hanya teori tapi langsung praktek. Nah, ini Masya Allah jangan lelah dan kemudian pergi dari kami siswa Ampara. Kami juga akan insya Allah memberikan kebaikan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, juga kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau mendapatkan pahala jariah dengan berinfak bersedekah melalui siswa Hampara untuk pembangunan kampus T Hampara, kampus ekonomi Islam berpesantren. Seperti itu, Masya Allah. Baik, saya coba tes lagi ya untuk Ustadz Ismail. Sudah saya WA ini. Assalamualaikum, Ustadz Ismail sudah bersama dengan kami di sini. Pak saya. Oke, belum masuk sepertinya. Oh, barangnya suka ngendi. Assalamualaikum Ustaz Ismail. Tidak ada. Oke, bentar ya sambil kita menunggu. Nah, jadi mohon kesabarannya Bapak Ibu sekalian dan mohon maklumnya ya. Masya Allah. Jadi hal yang luar biasa kemudian mempertemukan dua tokoh nasional. Nah, alhamdulillah dari Ustadz Doniri sudah menyempatkan waktu. Nah, ini kita tinggal tunggu dari Ustadz Ismail. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, para jamaah, barangkali mau ada yang bertanya mengenai kampus T Hampara, kami bisa persilahkan. Termasuk tadi ada yang menjawab, bertanya mengenai prodi ya.
Alhamdulillah di ST Hamfara itu ada 2 prodi Bapak Ibu sekalian para jamaah. Yang pertama prodi manajemen bisnis syariah atau MBS. Yang kedua ada prodi perbankan syariah. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi prodi perbankan syariah itu sebenarnya luas maknanya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi enggak kemudian nanti kalau saya anak saya atau saudara saya atau siapapun kuliah di Amfara milih prodi perbankan syariah nanti lulus kerja di BCA gitu atau jadi satpam BCA enggak para jamaah ya enggak justru kemudian di prodi perbankan syariah itu kita benar-benar mempelajari bagaimana sih mekanisme keuangan perbankan ya di dunia konvensional atau kapitalisme dan kemudian solusinya seperti apa ya dan celahnya seperti apa. Nah, itu diajarkan di situ termasuk kita mempelajari sebenarnya ya. Jadi kayak gini Bapak Ibu sekalian kemudian kami diajarkan kita itu tidak asal mengkritik sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme, tapi kemudian justru kita diajari untuk mendalami sistem kapitalisme sama sistem sosialisme. Tujuannya apa, Bapak Ibu sekalian? Untuk mengkomparasikan dengan sistem ekonomi Islam, yang dimana kemudian kita menemukan bahwasanya sistem ekonomi satu-satunya yang sesuai dengan fitrah manusia, kemudian bisa memberikan kebaikan, rahmat lil alamin, itu adalah sistem ekonomi Islam. Artinya fair. Kita diajarkan fair, nggak hanya diajarkan sistem ekonomi Islam, tapi juga kita diberitahu ini loh sistem kapitalisme, ini sosialisme gitu, atau kemudian sistem yang lain, termasuk sistem ekonomi Islam itu ada mazhab-mazhabnya. Nah, dan apa mazhab sistem ekonomi Islam di Ampara? Nah, yang kemudian dicetuskan oleh Ustadz Condro, mazhab dari sistem ekonomi Islam yang diajarkan di Ampara itu mazhab Hampara. Apa itu mazhab Hampara? Yang kemudian memang murni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Loh, berarti mazhab yang lain tidak gitu. Nah, lebih lengkapnya nanti bisa belajar bersama dengan Stay Hampara, Bapak Ibu sekalian. Nah, Masya Allah, apakah diajarkan praktisi bisnis juga di Hampara? Nah, jadi di ST Hamfara itu selain kemudian kita belajar di bangku kuliah, itu juga nanti ada soft skill atau kemudian pembinaan dari mahasiswa. Nah, seperti ada namanya program AMELT gitu ya. AMELT ini salah satu program andalan ST Hamfara karena salah satu goals-nya itu mahasiswa berangkat ke luar negeri. Nah, berangkat ke luar negeri tapi diusahakan uang yang didapatkan itu kemudian tidak minta orang tua atau kemudian naudzubillah mungkin pinjol gitu ya. Tidak gitu, tapi kemudian mereka berbisnis gitu. Mereka berbisnis artinya di sini sudah belajar tek bisnisnya secara praktisi. Nah, itu. Nah, kemudian kita menggandeng ya channel-channel pengusaha yang kemudian pernah bekerja sama dengan Stay Hamfara. Nah, ini alhamdulillah eh, dari angkatan saya dulu dari tahun 2016, saya angkatan 2012 tapi berangkat di 2016 itu ke Malaysia. Kemudian tahun selanjutnya itu Singapura, Malaysia, kemudian Jepang ya, Jepang, kemudian balik lagi Singapura, Malaysia, dan yang terakhir kemarin Malaysia, Malaysia. Nah, ini rencana mau Malaysia lagi sama Brunei. Begitu. Oke, apakah diajarkan juga meriset keunggulan para pengusaha dalam negeri? Nah, ini biasanya diajarkan atau kemudian diberikan ya sedikit ya, kalau zaman saya dulu pas kuliah, itu oleh dosen-dosen, biasanya seperti itu. Nah, tadi seperti disinggung oleh Ustadz Donirio mengenai Jack Ma, salah satunya Mark Zuckerberg gitu ya, Elon Musk gitu. Itu diajarkan. Cuma memang tidak detail gitu. Setidaknya kita mendapatkan sebenarnya itu salah satu contoh produk dari sistem ekonomi kapitalisme. Batik Janati di mana venue gerainya? Saya tertarik motif batik Hamfara. Untuk batik Stay Hamfara, Bapak Ibu sekalian, ini hanya ada di Ziswa Hamfara, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini batiknya hanya ada di Ziswa Hamfara. Artinya memang kami tidak buka gerai atau kemudian dijual di toko-toko, tidak, karena memang ini edisi khusus dan terbatas. Nah, ini nanti PO batasnya sampai tanggal 30 September. Nah, untuk harganya nanti akan saya kirimkan ya, detailnya akan saya kirimkan ke grup. Nah, ini jadi insya Allah beli ini selain dapat barangnya, insya Allah juga dapat
pahala jariah gitu. Nah, ini memang edisi spesial, artinya hanya terbatas gitu. Rencananya memang produksinya sangat terbatas, jadi kita batasi sampai tanggal 30 September. Nah, ini. Nah, ini yang desain kedua. Nah, ini yang desain pertama. Ini filosofis sekali. Filosofis sekali ya, karena ada beberapa logo-logo, apa logo, bukan gambar ya. Gambar mengenai ekonomi dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali. Nah, bocoran saja. Jadi Ustadz Ismail itu suka yang ini. Ustadz Ismail itu suka yang ini. Suka yang ini. Karena melambangkan ini, bahwasanya suatu hari nanti dakwah ekonomi Islam itu mendunia. Seperti itu, Masya Allah. Eh, saya mau daftar yang Brunei Tas. Oh, untuk program AMEL yang ke Brunei dan Malaysia itu khusus mahasiswa, Bapak sekalian. Mohon maaf sekali. Jadi itu program andalan, program khusus pembinaan mahasiswa. Jadi memang mahasiswa Ampara ditempa nggak hanya nanti lulus harus bisa kerja, tapi kalau bisa buka pekerjaan gitu. Karena alhamdulillah beberapa alumni kami itu jadi pengusaha gitu ya. Yang paling kita kenal itu adalah Mas Priyo Agung. Nah, Mas Priyo Agung itu kan punya pengusaha apa usaha atau bisnis jas hujan muslimah atau jas hujan muslim yang pernah diliput oleh Trans 7 yang sampai hari ini ya omsetnya luar biasa gitu. Dan juga alumni-alumni yang lain itu memang dididik lulus dari Ampara selain jadi profesional pekerja tapi juga jadi pengusaha muslim. Seperti itu. Jadi ini khusus mahasiswa, tapi nanti bisa dibicarakan kalau memang eh, ada keinginan ikut gitu. Karena kemarin ada tamu undangan dari beberapa kampus itu bisa ikut dan hadir. Oke, mohon maaf sekali. Wah, saya terlalu lama. Saya cek lagi ya. Assalamualaikum Ustadz Ismail. Assalamualaikum Ustadz. Belum masuk ya? Wah, sebentar. Saya hubungi lagi beliau. Masya Allah, saya ucapkan terima kasih bagi para jamaah, Bapak Ibu yang masih setia menunggu ya, Masya Allah. Mohon maaf jika kemudian ada kekurangan dari kami, ada yang kurang berkenan atau tidak nyaman, kami mohon maaf dan terima kasih yang sudah menunggu ini bagi para jamaah Bapak Ibu sekalian. Semoga waktunya dihitung pahala oleh Allah SWT dan keberkahan untuk panjenengan semuanya. Ya, masih belum diangkat telepon saya. Mohon maaf sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ada yang masuk. Oh, bukan. Ya. Baik, tadi sudah disapa-sapa ya sama Mas Andre, tapi saya tadi belum melihat yang paling jauh selain Balikpapan. Ada yang mungkin dari Sumatera tadi selain Bandar Lampung? Ada yang dari Sumatera, Bapak Ibu? Atau Sulawesi? Ada yang dari Sulawesi atau Sumatera? Karena ini menarik sekali, kenapa? Karena kampus Teh Hampara, wah, Anda bisa masuk. Palembang, Masya Allah, Palembang. Bengkulu, Ustaz, Khasnya Bengkulu. Palembang, pepek. Di mana, Pak? Pontianak. Masya Allah, Pontianak. Wah, ini lebih jauh lagi, Pontianak. Pontianak, Palembang, Masya Allah. Nih. Karena hal yang luar biasa dari Teh Hampara itu salah satunya adalah meskipun kampusnya pelosok gitu ya, jadi memang tidak di kota Jogja, tapi di Bantul, tapi masih satu kecamatan dengan UMY. Nah, ini bisa dibanggakan. Jadi satu kecamatan dengan UMY, pelosok, Bengkulu, Masya Allah. Barakallah Pak Basori. Nah itu mahasiswa STHMPO ada justru kebanyakan dari luar pulau. Banyak dari Sumatera, Kalimantan, sama Sulawesi. Bahkan ada yang dari Maluku sama Papua. Dan Masya Allahnya lagi, meskipun kampus Teh Hampara ini tidak sebesar UGM, tapi tidak kalah mengenai mahasiswa asingnya gitu. Nah, jadi mahasiswa asing yang pernah ada di Teh Hampara
itu dulu ada dari Vietnam. Vietnam itu ada beberapa orang ya, sekitar 3 atau 4 orang, 4 atau 5 orang. Kemudian dari Palestina itu ada namanya Mas Husen itu, tapi bukan Husen Gaza yang di YouTube, bukan. Husen yang lain gitu, Husen yang lain. Tapi itu dari Palestina beneran itu. Riau, Masya Allah, Barakallah, Pak Yordalis. Gitu. Hamfara yang dekat Ring Road itu ya. Iya, tapi perempatan Taman Tirto. Perempatan Taman Tirto itu nanti masuk selatan, oh pokoknya jauh sekali. Perjalanannya jauh sekali gitu. Masya Allah. Tapi justru itu kemudian membuat mahasiswa-mahasiswa di Hampara itu lebih terjaga pergaulannya insya Allah. Itu jadi ada Palestina, Vietnam, kemudian yang terbaru itu Malaysia gitu. Nah ini mahasiswa baru angkatan 2003 itu ada yang dari Malaysia, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kemarin pas wisuda juga mahasiswa Malaysia yang lulus itu ada dua, Masya Allah. Jadi Malaysia, Vietnam, Palestina, aktivitas atau agenda mahasiswanya juga ke luar negeri. Nah ini Insya Allah kampusnya Insya Allah bisa ditandingkan dengan UGM. Tapi kalau kata pakar ekonomi Islam dari kesaksian dosen-dosen itu, memang ekonomi Islam yang di Hampar itu sangat khas dan kalau ada debat, lomba debat itu biasanya lawan-lawannya itu sudah minder duluan. Seperti itu, Masya Allah. Baik, ini karena sampai detik ini saya masih belum dapat jawaban dari Ustadz Ismail, dan saya harus segera mengambil keputusan, Bapak Ibu sekalian. Karena waktu terus berjalan. Nah, ini saya izin bertanya dan kemudian bisa jadi rembukan para jamaah sekalian. Apakah berkenan atau kemudian ridho apabila waktu taklim online khusus dengan beliau ini kita ganti waktunya agar tidak terlalu malam, atau mungkin kita juga tidak tahu, mungkin beliau ada uzur yang memang tidak sempat mengabari. Nah, sekiranya bagaimana para jamaah? Apakah ridho mungkin kita cukupkan taklim online kita pada malam hari ini, kemudian khusus waktu untuk beliau kita ganti di lain hari. Bagaimana para jamaah, Bapak Ibu sekalian? Ikut aja Ustadz. Ikut Ridho. Reschedule nggak apa-apa, nggih, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, Alhamdulillah. Setuju, ngikut. Oke, Masya Allah, Masya Allah, saya jadi tidak enak dan terharu ini. Baik, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, Insya Allah nanti ketika kita reschedule, tapi kemudian ada di antara Bapak Ibu, para jamaah yang kemudian tidak pas waktunya, Insya Allah ini direkam. Ya, seperti biasa, taklim online kita rekam, nanti rekamannya bisa kami kirim ke grup itu ya, kemudian bisa disaksikan lagi. Baik, apabila Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian ridho, kita reschedule waktu bersama dengan beliau, karena memang justru yang kita nantikan adalah ilmu dari beliau ini ya, Masya Allah. Semoga ke lapangan dada panjenengan semua, ridho jenengan semua ini juga memberikan kebaikan bagi kita semuanya, khususnya Allah akan menggantikan dengan kemudahan segala urusan panjenengan, dan Allah menolong segala urusan para jamaah sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan berat hati, maka kami putuskan reschedule ya untuk Ustadz Ismail Yusanto. Insya Allah nanti kami akan informasikan terkait waktu, tanggal dan jamnya, dan termasuk nanti bisa jadi temanya juga kita berubah atau kemudian tetap menyesuaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Ya, saya launching Batik Ampara dengan mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah batik Ampara. Monggo Bapak Ibu sekalian, apabila ingin mengkoleksi atau mendapatkan batik khas ini yang tidak dijual bebas, nah nanti bisa hubungi nomor saya. Nanti akan saya kirim detailnya, termasuk yang ini juga desainnya. Nah ya, dengan mengucapkan Bismillah, batik Ampara kami launching. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah berkenan membersamai kami pada malam hari ini di taklim ke-6 edisi spesial. Mari kita tutup bersama-sama taklim online edisi spesial ini
dengan kebaikan kita semua dengan istighfar 3 kali, astagfirullah, lafaz hamdalah, alhamdulillah, dan doa penutup majelis, Allahumma wa minka syaitanir anta. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, para jamaah, semoga sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi